peserta didik, mahasiswa kita nanti juga akan membantu guru atau sebagai partner guru untuk melakukan kreativitas dan juga inovasi dalam pembelajaran. Kemudian untuk kriteria kampus mengajar di sini, jadi langsung saja siapa saja sih yang boleh ikut dalam program kampus mengajar ini. Nah, untuk kriteria mahasiswa, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adin, bahwa mahasiswa yang bisa mengikuti kampus mengajar ini adalah mahasiswa S1 yang minimal berada di semester 5. Jadi semester 6 juga boleh, semester 7 boleh, semester 8 boleh. Nah, tentu saja mahasiswa yang boleh mengikuti adalah mahasiswa yang berstatus aktif. Nah, itu nanti bisa dicek di pddikti.kemendikbud.go.id. Untuk syarat yang kedua yaitu IPK minimal 3. Jadi mahasiswa yang boleh mengikuti kampus mengajar ini yang memiliki IPK minimal 3 dari skala 4. Karena memang ISI Yogyakarta juga memiliki skala 4 dalam penilaian IPK ini. Kemudian yang boleh ikut program kampus mengajar ini merupakan mahasiswa dari semua program studi minimal akreditasi Prodi B dan tidak harus prodi di bidang kependidikan. Jadi karena diisi memiliki program kependidikan kalau pendidikan musik dan juga pendidikan seni pertunjukan, tetapi untuk program kampus mengajar ini tidak hanya dikhususkan untuk program pendidikan tersebut. Jadi untuk prodi seni musik murni, kemudian seni rupa, seni tari, karawitan, desain interior, seperti itu juga bisa mengikuti program kampus mengajar di sini. Kemudian kriteria berikutnya yaitu diprioritaskan memiliki prestasi dan pengalaman mengajar serta berorganisasi. Tetapi tidak perlu khawatir bagi mahasiswa yang mungkin belum memiliki pengalaman mengajar atau berorganisasi, tetap bisa mendaftar untuk kampus mengajar ini. Nah, untuk poin terakhir ini merupakan poin yang paling penting karena mahasiswa harus bersedia ditempatkan dimanapun karena panitia yang akan memilihkan sekolah-sekolah tempat mahasiswa mengajar itu tadi. Seperti itu. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih sekolah, kemudian nanti juga dosennya juga tidak bisa memilih sekolah dalam program kampus mengajar ini. Kemudian untuk kriteria untuk perguruan tinggi, di sini akreditasi, akreditasi perguruan tinggi maksudnya minimal B. Kemudian untuk perguruan tinggi tidak harus perguruan tinggi negeri, jadi perguruan tinggi swasta di bawah naungan Ditjen Dikti juga boleh mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, kemudian untuk kriteria dosen pendamping, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Hanggar tadi, bahwa dosen pendamping juga bisa, dosen juga bisa mengikuti kampus mengajar juga, program kampus mengajar. Karena mahasiswa nanti akan membutuhkan dosen pembimbing lapangan atau dosen pendamping lapangan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa yang ada di lapangan itu tadi. Kemudian syaratnya yaitu dosen perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di lingkungan Ditjen Dikti, bisa dicek juga di PD Dikti. Kemudian dosen yang sudah memiliki NIDN, itu yang saya baca di panduan program kampus mengajar, maaf. Kemudian untuk dosen yang sudah mendaftar di program kampus mengajar ini tidak selamanya akan mendampingi mahasiswa ISI Yogyakarta. Misalnya Pak Budi misalnya, beliau dari ISI Yogyakarta, kemudian ada mahasiswa dari ISI Yogyakarta juga yang akan mengikuti program kampus mengajar. Belum tentu Pak Budi akan membimbing mahasiswa ISI Yogyakarta seperti itu. Akan tetapi untuk proses pembimbingannya atau Pak Budi akan membimbing siapa seperti itu akan ditentukan oleh panitia itu sendiri. Jadi setiap dosen itu akan membimbing 5-8 orang mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Kemudian di sini sekolah sasarannya yaitu SD dan SMP seluruh wilayah Indonesia. Itu mungkin, atau ada pertanyaan dulu atau lanjut ini Bapak Ibu? Lanjut dulu aja Mbak, nanti Oke, baik. biar nanti sesi pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan bertanya-tanya, di sana mahasiswa kita mau ngapain seperti itu, atau akan melakukan kegiatan apa? Yang pertama, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mahasiswa akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan juga numerasi. Jadi, fokusnya ke pembelajaran literasi dan juga numerasi. Tidak berbasis bidang. Jadi, mahasiswa kesehatan bisa ikut, mahasiswa seni bisa ikut, kemudian mahasiswa teknik juga bisa ikut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu daring dan juga luring. Karena kita memang sering melihatnya adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, bahwa guru sudah tergolong canggih seperti itu, bisa membuat media pembelajaran atau mungkin administrasi pembelajaran yang cukup rumit seperti itu. Akan tetapi Indonesia ini luas, jadi kita juga perlu melihat keadaan yang ada di luar Jawa misalnya seperti itu. Nah, kita juga perlu, atau mahasiswa kita perlu membantu guru-guru tersebut agar bisa beradaptasi dalam teknologi pembelajaran ini nanti. Selain itu, kontribusi mahasiswa tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi dia juga akan mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Jadi memang kontribusi mahasiswa ini sangat beragam karena fokusnya dia akan membantu sekolah untuk meningkatkan berbagai pembelajaran dan program yang ada di sekolah tadi. Kemudian yang keempat yaitu sosialisasi produk dari pembelajaran Kemendikbud. Jadi nanti Kemendikbud itu memiliki produk yaitu kurikulum darurat, modul pembelajaran, aksi, portal rumah belajar, dan lain sebagainya. Ini nanti kemungkinan akan disampaikan ketika mahasiswa tersebut lolos seleksi. Jadi sejauh ini saya belum memperoleh informasi tentang produk-produk pembelajaran dari Kemendikbud ini. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila. Seperti itu, yang materinya juga sampai saat ini saya belum mengetahui. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Karena memang di Indonesia ini beragam ya pembelajarannya, bahkan ada sekolah yang diliburkan karena tidak memungkinkan juga adanya pembelajaran daring. Seperti itu. Nah, kemudian lantas kalau kita mau menawarkan program ini kepada mahasiswa, kira-kira apa sih yang didapatkan mahasiswa seperti itu? Yang pertama, tentu saja dia akan mengembangkan diri khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan juga kemampuan interpersonal. Yang kedua, tentu saja dia pasti mendapatkan pengalaman nyata di lapangan. Jadi seperti apa dia harus berkontribusi, seperti apa dia harus memiliki pemikiran yang kreatif untuk pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kemudian di sini mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Jadi nanti dia akan membantu guru maupun pihak-pihak yang ada di sekolah kampus mengajar itu tadi untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, di sini tadi yang juga dibahas oleh Pak Adin, bahwa konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar 20 SKS. Jadi dengan mengikuti program kampus mengajar ini, mahasiswa sudah memiliki SKS sebesar 20 SKS yang nantinya akan dikonversi dengan mata kuliah yang ada di program studi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dia akan mendapat piagam penghargaan atau sertifikat peserta program kampus mengajar angkatan 2. Nah,
Selain beberapa manfaat itu, tentu saja ada bantuan untuk mahasiswa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanggar. Jadi mahasiswa itu per bulan diberikan uang saku sebesar Rp1.200.000. Sementara untuk kegiatan kampus mengajar ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ini sebenarnya merupakan keuntungan yang sangat terlihat kalau dari segi mahasiswa, karena dia akan mendapatkan uang saku kurang lebih 5 jutaan karena dari bulan Agustus sampai dengan Desember itu tadi. Kemudian ada juga bantuan potongan UKT maksimal 2.400.000. Jadi potongan UKT-nya ini 1 kali semester. Misalnya semester ini mahasiswa ikut program kampus mengajar, berarti untuk UKT semester besok dia dibebaskan seperti itu. Nah, apabila UKT mahasiswa itu di bawah 2.400.000, misalnya UKT-nya 2.200.000 seperti itu, uang yang akan diberikan kepada mahasiswa tetap 2.200.000. Jadi sesuai dengan UKT. Tetapi apabila di atas 2.400.000 yang akan diberikan juga 2.400.000 seperti itu. Jadi memang seperti ini yang diberikan pemerintah. Kemudian di sini manfaat bagi perguruan tinggi dan juga dosen. Jadi kalau semisal ada mahasiswa kita yang ikut serta atau dosen yang ikut serta, di sini akan mendukung perguruan tinggi untuk mencapai indikator kinerja utama. Di poin 2, jadi ada 8, ada di poin 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Nah, selain itu manfaat bagi perguruan tinggi dan juga dosen yang pertama memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan pendidikan khususnya pada saat masa pandemi ini. Kemudian memberikan kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan. Tentu saja ini di seluruh Indonesia. Kemudian memberi ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seperti itu, dan dosen juga akan mendapatkan insentif dan sertifikat pembimbing kegiatan. Nah, untuk besarnya insentif ini saya belum mengetahui berapa, nanti mungkin ke depan akan disampaikan oleh Kemdikbud. Kemudian ini waktu pelaksanaannya. Nah, memang sosialisasi yang kita dapatkan dari Kemdikbud memang terkesan terburu-buru karena hari Kamis kalau tidak salah Pak Hanggar baru mengikuti sosialisasi dari Kemdikbud. Kemudian hari Jumat saya diberi amanah untuk menjadi koordinator kampus mengajar dan hari ini kita melakukan sosialisasi. Dan untuk waktu pelaksanaan pendaftaran dari program kampus mengajar ini ada di tanggal 15 sampai 30 Juni 2021. Nah, padahal hari ini tanggal 28. Sedangkan untuk proses pendaftarannya masih ada waktu sekitar 2 hari, baik pendaftaran untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 19 Juli 2021 ini, mahasiswa maupun calon dosen pendamping lapangan akan diseleksi apakah bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Dan apabila calon dosen pendamping dan juga calon mahasiswa program kampus mengajar ini lolos seleksi, mereka akan diberikan pembekalan pada tanggal 22 sampai 30 Juli tahun 2021. Kemudian pemberangkatan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia itu pada tanggal 22 sampai 30 Juli 2021. Dan di sini time yang paling penting waktunya yaitu tanggal 2 sampai 17 Desember ini merupakan penugasan atau pelaksanaan program kampus mengajar ini tadi. Jadi di
di tanggal 2 Agustus sampai 17 Desember, mahasiswa sudah berada di sekolah-sekolah tempat mereka akan mengajar tadi atau tempat mengikuti program kampus mengajar. Kemudian pada tanggal 18 Desember itu dosen pendamping lapangan akan melakukan penarikan mahasiswa dari sekolah mitra itu tadi atau sekolah yang mengikuti program kampus mengajar. Nah, ini yang jadi catatan kita bersama bahwa pendaftaran angkatan 2 paling lambat itu hari Rabu tanggal 30 Juni. Jadi kalau sebisa mungkin memang kita sebagai dosen bisa memberikan seperti ya sosialisasi sambil mengiming-imingi mahasiswa untuk bisa mengikuti program kampus mengajar ini tadi, karena akan berpengaruh juga ke indeks kinerja utama dari perguruan tinggi. Gitu. Kemudian untuk dokumen pendaftaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dokumen pendaftaran yang kemarin mendaftar di program pertukaran pelajar. Yang pertama tentu saja ada surat rekomendasi dari dekan atau yang setara. Formatnya sudah disediakan oleh Kemdikbud. Jadi sudah disediakan, kemudian pernyataan komitmen juga sudah disediakan, surat izin orang tua. Jadi mahasiswa memang harus meminta izin orang tua karena lokasi penempatannya belum diketahui. Jadi mahasiswa tidak mengetahui di mana dia akan melakukan program ini. Kemudian ada transkrip nilai, kemudian surat keterangan pengalaman mengajar, dan ini tidak wajib jika ada saja. Kemudian ada sertifikat prestasi, ini juga tidak wajib, dan jika ada saja. Kemudian untuk dokumen pendaftaran untuk dosen, itu juga tetap ada surat rekomendasi dari dekan atau yang setara, dan formatnya sudah ada juga. Kemudian pernyataan komitmen, sama seperti mahasiswa, formatnya juga sudah disediakan oleh Kemdikbud. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan program kampus mengajar, itu bisa diunduh oleh Bapak Ibu di link yang ada di atas ini. Nanti bisa saya share di chat mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pembuatan akun dari dosen itu bagi yang sudah masuk di akunnya kampus Merdeka itu langsung bisa memilih program di kampus mengajar ini. Kemudian yang terakhir, nah sudah selesai. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau semisal Bapak Ibu membutuhkan informasi dari Kemdikbud langsung, nanti akan ada live Instagram ya Bapak Ibu. Hari Senin ini tanggal 28 pukul 4 sore. Jadi ada live Instagram di Instagramnya @kampusmengajar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dila atas informasi yang disampaikan ya. Tentu saja Bapak Ibu semua pertama-tama ada harapan, tapi terus lihat tanggalnya kaget semua sepertinya ya. Ya seperti biasa Bapak Ibu. Jadi ini merupakan program dari Kemendikbud yang sifatnya bantuan ya, bantuan untuk meningkatkan IQ dan melaksanakan kampus Merdeka. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya program ini tidak bersifat wajib seperti itu ya. Jadi gini, ada beberapa kampus setelah saya mengikuti pertemuan atau dengan kampus-kampus seluruh Indonesia waktu penyusunan kurikulum Merdeka Belajar misalnya. Jadi ada beberapa kampus di luar Jawa terutama itu sangat membutuhkan bantuan program ini ya. Tidak semua kampus itu memiliki program mandiri untuk bisa melaksanakan mengajar di sekolah atau magang atau dan sebagainya, itu sangat butuh bantuan dari pusat. Oleh karena itu, jadi tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa program Kampus Merdeka itu ada dua jalur, satu yang diselenggarakan oleh kampus sendiri, pastinya prodi-prodi punya program, tapi juga bisa mengikuti program nasional yang ada tadi iming-iming
dana bantuannya seperti itu. Jadi bagi kampus-kampus yang tidak memiliki pendanaan, tidak memiliki relasi jaringan dengan mitra-mitra, maka Kemendikbud membantu melalui program-program nasional seperti ini. Ya, nah oleh karena itu, jadi nanti paling tidak kalau pesan Pak Rektor itu selalu paling tidak isi ada wakil, kira-kira seperti itu. Tidak usah jumlahnya masif sangat banyak, tapi kira-kira ada wakil yang bisa mewakili isi untuk ikut terlibat dalam program ini, karena di kampus mengajar 1 kita sudah terlewat ya Mbak Dila ya, kita sudah nggak ikut. Nah ini semoga kampus mengajar 2 bisa ikut seperti program-program yang lain. Ada beberapa keuntungan tadi sudah disampaikan Mbak Dila. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, mungkin Mbak Dila bisa membantu menjawab nanti, atau yang saya dan Pak Hagar mungkin juga bisa ikut membantu menjawab. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Selamat siang Pak Hangga. Oke, siap. Monggo, boleh silakan bertanya Pak. dengan Mbak Dila Octavia. Ya, begini Mbak, yang akan saya tanyakan, kalau seumpama ini ada penugasan mahasiswa kita, apakah memungkinkan untuk ditugaskan di Sumatera atau Papua? Ya, karena terkait dengan uang saku yang diberikan. Kalau tidak salah dengar tadi per bulannya mahasiswa akan mendapatkan 1,5 juta ya Mbak. Nah, 1,5 juta ya. Sementara kalau selama saya dulu masih bekerja di Sumatera, biaya hidup di Sumatera khususnya pedalaman itu sangat tinggi sekali, lebih mahal dari biaya hidup di kotanya, apalagi di Papua. Nah, apakah masih adakah kelonggaran untuk menambah uang saku bagi mahasiswa kita seandainya sampai ada yang ditugaskan hingga ke 2 pulau tersebut di Sumatera dan Papua, khususnya hingga ke SD, SMP terpencil. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Terima kasih Pak Angga atas waktunya. Terima kasih Pak. Monggo Mbak Dila langsung ya, satu-satu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niko atas pertanyaannya. Kalau untuk memungkinkan tidak mahasiswa kita sampai ke Sumatera dan Papua, tentu saja mungkin karena memang penempatan dari Kemendikbud adalah seluruh Indonesia seperti itu. Nah, akan tetapi untuk yang berkaitan dengan pembiayaan, karena tadi yang sudah saya sampaikan adalah sifatnya berupa bantuan seperti itu Pak Niko. Jadi memang bantuan dari pemerintah itu sebatas 1,200.000 saja seperti itu. Nah, untuk yang lain, saya belum mendapatkan informasi apakah full biaya dari mahasiswa itu ditanggung oleh pemerintah, kan? Tapi yang saya dapatkan informasinya adalah itu berupa bantuan dari pemerintah 1 bulannya 1,200.000 seperti itu. Oke, monggo Bu Ciu. Terima kasih Mbak Dila. Monggo Bu Ciu. Mic-nya mungkin bisa diaktifkan dulu, Bu. Belum aktif, Bu, mic-nya. Nah, sudah siap. Ya? Ya, siap, Bu. Ya, terima kasih informasi yang mendadak dan sebetulnya menyenangkan tapi sekaligus mengejutkan gitu, dan rodo kudu sek-sek tapi padahal saya kalau sek-sek kita raiso saya nganggo IT ya Mas Angga. Konangan meneh. Mbak Dila, masalahnya kan ini misalnya ya ada yang tertarik lalu konversinya kan 20 SKS. Nah, masalahnya kayaknya kita itu kan belum punya tabel konversi itu. Nah, lalu kira-kira kalau memang anak ini kepengen gitu, terus piye ya, hitungannya 20 itu nanti apa rumusnya yang seperti apa? Apakah misalnya mata kuliah, misalnya dia semester 7 sekarang. Nah, dia kan sebenarnya mau TA, tapi dia itu juga dilalah banyak punya masalah di kelas yang kemarin misalnya. Dan dia akan tempuh sekarang. Nah, ketika akan kepengen ini lalu itu dikonversi, bolehkah gitu. Jadi yang perlu kita pikirkan konversi itu kita harus jelas dulu. Mau dikonversi dengan apa. Mungkin itu Mbak Dila, monggo. Ya.
Ya Bu, sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Kemarin sempat saya diskusikan juga dengan Pak Hanggar tentang konversi mata kuliah karena memang SKS yang apa ya Banyak. akan 20 SKS seperti itu. Tapi tadi sekilas Pak Adin menyampaikan di awal ketika Pak Adin sebagai pengantar tadi memberikan pengantar, jadi kita bisa mengkonversikan dengan mata kuliah yang mungkin mahasiswa akan mengulang seperti itu. Jadi konversi mata kuliah nanti juga kebijakan dari program studi itu sendiri Bu. Mungkin akan dibantu juga dengan kemahasiswaan maupun kependidikan seperti itu. Mungkin Pak Adin maupun Pak Hanggar bisa menyampaikan atau memberikan solusi tentang kegundahan. Saya juga gundah tentang ini Bu sebenarnya. Terima kasih Mbak Dila dan Bu Jiu pertanyaannya ya. Jadi memang kalau prodi-prodi sebenarnya sudah menyiapkan Bu tentang konversi, tetapi tidak khusus untuk program ini. Jadi misalnya kayak di interior kami sudah menyiapkan konversi untuk magang kewirausahaan seperti itu, karena tidak ada program kampus mengajar. Nah, ketika ini programnya kampus mengajar, tentu saja kan butuh sesuatu yang disiapkan dan memang belum kita siapkan. Misalnya di prodi interior baru menyiapkan magang dan kewirausahaan. Nah, dengan program ini tentu saja nanti prodi yang harusnya mengetahui kira-kira cocoknya dimasukkan kemana. Jadi memang ini sebaiknya prodi yang lebih mengetahui Bu. Jadi tentang Kaprodi atau dosen walinya itu bisa menyarankan kira-kira nanti konversinya kemana. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi yang lebih tahu tentu saja prodi yang akan dikonversi menjadi mata kuliah apa saja. Intinya kalau dari program Kampus Merdeka ini, intinya kan kalau Mas Nadiem itu kan inginnya anak yang aktif itu diberi diberi reward gitu ya. Kalau dulu kan anak yang aktif itu rewardnya lulus lama ya Bu. Nah sekarang anak yang aktifnya itu positif. Nah, apalagi ini seperti pengabdian masyarakat, tentu saja sebaiknya diberi reward gitu. Nah, prodi nanti yang lebih tahu Bu, nanti dipasrahkan ke prodi sebaiknya Bu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya nambahi sedikit, sekaligus juga apa yang disampaikan oleh pertanyaan Mas Niko tadi. Saya kira mahasiswa tidak perlu khawatir Mas Niko, karena kan ini kan sudah yang kedua. Pemerintah itu sudah sudah mengalokasikan anggaran itu berdasarkan pengalaman yang pertama. Jadi nggak perlu khawatir, itu pasti itu cukup karena tidak mungkin pemerintah akan menelantarkan mahasiswa. Dan yang kedua, seandainya itu memang nanti juga mahasiswa itu nanti memang kenyataannya kurang, itu tentu isi Yogyakarta akan membantu supaya jangan sampai itu kurang, karena ini juga program kita bersama. Ini kita dalam rangka untuk mensukseskan indikator kinerja utama itu. Dan kalau mahasiswa itu bisa ikut, ini memang luar biasa. Jadi kita sudah ada yang terbantu, jadi sudah ada yang memulai. Memang beberapa program kan sudah ada yang memulai, misalnya untuk pertukaran pelajar itu ada mahasiswa dari desain interior yang kemudian musik dan juga satu lagi itu yang akan program ISMA, seni murni akan ikut ISMA, itu juga dalam rangka untuk mensukseskan itu, sehingga kampus itu tetap akan membackup dana itu. Oke, itu Mas Niko, jadi mahasiswa nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan Mbak Jiu, program ini tidak bisa jadi tidak bisa ditawar. Maksud saya ya 20 SKS itu nanti prodi itu memang harus mengkonversikan, entah nanti mengkonversikannya itu nanti dengan mata kuliah yang belum ditempuh, atau bisa juga nanti bisa untuk memperbaiki nilai yang dulunya tidak lulus, itu memang harus, karena memang program, kalau nanti ada pertanyaan, ini kan tidak sesuai dengan perkuliahan sama sekali lah. Memang programnya kementerian ini kan memang kita diharapkan itu bisa ikut segala macam, jadi tidak harus sesuai dengan bidangnya. Memang
maksudnya Pak Menteri kan seperti itu, supaya kita itu mahasiswa tidak hanya fokus pada satu keahliannya, tetapi nanti bisa mengikuti berbagai macam keahlian. Itu Mbak Jiu. Oke, terima kasih. Disangoni tenan loh. Terima kasih. Tidak usah khawatir Mbak, itu ada posnya untuk Pak PR1 sudah menganggarkan, Bu. kinerja utama. Baik. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ingin bertanya. Oke, mungkin sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, tadi, oh ya, Pak Adin, monggo Pak. Mungkin menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dila tentang biaya hidup tadi ya, yang itu uang saku 1.500.000 ya Mbak Dila ya per bulan ya. 200 Pak. 1.200.000 Pak. 1.200.000 itu memang kalau saya lihat di informasinya itu kemungkinan itu di lingkungan terdekat ya Mbak Dila ya. Jadi kemungkinan mahasiswa kita tidak ke Papua atau Sumatera ya, tapi mungkin di lingkungan terdekat dari kampusnya begitu. Kalau yang saya baca di informasinya itu di lingkungan terdekat begitu. Jadi mungkin akan dicarikan SD atau SMP yang terdekat yang masuk dalam, karena yang masuk itu yang 3T itu ya, yang tertinggal, terapa itu, yang SD atau SMP 3T itu. Kemudian nanti bisa dicermati lagi informasinya. Kemudian yang kedua masalah konversi. Mungkin ini juga tadi bisa menjadi masalah juga bagi kita semua di jurusan atau prodi yang karena ini waktunya mepet, jadi memang harus segera bisa menyiapkan MK apa yang akan dikonversikan. Kalau mungkin yang tadi ada jurusan pendidikan musik dan pendidikan apa Mbak Dila satunya? Seni pertunjukan. Ya, seni pertunjukan itu mungkin ada MK yang di dalamnya dalam tanda petik itu ada pedagogik gitu ya, ada kependidikan atau tadi literasi, mungkin itu juga bisa dihubungkan ke sana. Tapi juga di dalam informasi yang saya baca ini juga tidak harus 20 SKS yang dikonversikan, bisa hanya 12 SKS. Jadi tidak harus 20, tetapi dari informasinya hanya hanya 12 SKS. Jadi sisanya mungkin bisa ambil MK yang lain yang ada di semester tersebut. Mungkin begitu, Mas Angga. Ya. Oke, terima kasih Pak Adin. Jadi ini memang perlu kesepakatan kira-kira seperti itu ya, nanti dengan pembimbingnya, dengan prodi, kira-kira dengan bobot dan sebagainya pasti akan ada penyesuaian. Jadi nanti monggo prodi saja yang lebih mengetahui kondisi mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Tadi juga terkait dengan biaya hidup, kemarin dalam diskusi di sosialisasi itu mungkin Mbak Dila tadi belum menyampaikan, ada beberapa informasi yang mungkin dalam keadaan seperti ini beberapa kegiatan itu tetap dilakukan secara daring ya Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak dan dosen itu juga bisa jadi diberi tugas membantu sekolah tertentu tapi dalam format daring gitu. Jadi tetap di rumah mungkin dalam keadaan seperti ini. Jadi ini sangat menunggu dengan kondisi COVID yang Satgas COVID dari masing-masing daerah. Juga terkait dengan tadi tempat terdekat dari Pak Adin itu juga bisa jadi memang seperti itu, karena ada tugas dosen pembimbing tadi untuk mengantar dan menjemput ya. Jadi kalau kemarin dalam diskusi itu juga dalam sosialisasi itu beberapa dosen juga request untuk bisa ditempatkan di daerah terdekat supaya bisa mengantar dan menjemput ke sekolah yang ditugaskan seperti itu. Jadi tetapi itu dalam tanda kutip memang ada dua informasi yang
saling apa ya, saling membingungkan seperti itu. Ya. Karena ada kalimat memang ditempatkan di mana saja, itu Ya. ada seperti itu, tapi juga ada permohonan dari peserta rapat yang kemarin di sosialisasi itu, permohonan untuk ditempatkan di daerah yang terdekat. Ya semoga Bapak Ibu nanti bisa bertugas di daerah yang terdekat sehingga bisa kalau ada bertugas menengok anaknya yang bertugas membantu mengajar itu bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, karena ini waktunya terbatas ya, waktunya tinggal 2 hari lagi ya Mbak Dila ya. Ya, Jadi enggak, siap Pak Nur, silakan Pak Nur. Nah, makanya tadi saya melanjutkan, ketika satu mata kuliah dikonversi, diserahkan prodi, itu apakah serta-merta prodi untuk, kita kan kebetulan juga punya tim task force untuk kurikulum MBKM ini ya. Dan itu kan apakah juga masuk dalam sistem MBKM di institut sehingga nanti akan lebih bisa smooth gitu, tidak nanti ada pemahaman yang like and dislike misalnya gitu. Jadi ada koordinasi institusi dengan prodi, tidak serta-merta nanti akan jadi permasalahan baru gitu. Itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Ini sekalian membantu menjawab ya Mbak Dila ya. Mungkin jadi untuk Pak Nur pertanyaan, ini kan yang penting mendaftar dulu Pak. Jadi untuk konversi kan nanti akan dilakukan pada saat KRS-an semester depan ya. Saat KRS bagi mahasiswa yang diterima di program ini akan mencentang apa saja di SIA kan seperti itu. Jadi mungkin masih ada waktu untuk tim task force prodi dan juga Kaprodi untuk bisa memilihkan nanti mata kuliah apa saja yang akan dikonversikan karena nanti akan mencentang saat KRS-an di semester depan. Nah, dalam fitur di PD Dikti itu nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Nugroho dan juga Mas Tri di bagian kependidikan, itu sudah ada fitur PD Dikti yang baru itu. Katanya ya, karena saya juga bukan admin PD Dikti, itu juga ada format konversinya Pak. Nanti dikonversi mata kuliah apa saja, itu di list PD Dikti, nanti Pak Tri di Kependidikan dan Pak Nugroho di Puskom itu yang tahu sebagai admin PD Dikti, itu ada fitur konversi Pak. Jadi nanti ada fitur konversi. Intinya kalau di pendaftaran ini Mbak Dila, apakah sudah harus mencantumkan konversinya Mbak Dila? Ada nggak surat konversi Mbak Dila? Belum Mas, Belum, oke siap. Belum, Jadi konversinya akan dilakukan nanti saat KRS-an Pak Nur. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu, jadi ini yang penting mendaftar dulu untuk dosen dan mahasiswa, yang penting nomor 1 sepertinya ini wajib punya akun dulu. Ya. Nah, proses pendaftaran akun Kampus Merdeka ini agak unik Bapak Ibu. Uniknya apa? Proses yang paling sering menjadi ganjalan itu adalah proses verifikasi PD Dikti. Jadi Bapak Ibu mendaftarnya mudah, tetapi nanti ada proses sinkronisasi data dengan PD Dikti ini yang butuh waktu. Sehingga saat mendaftar, sebaiknya Bapak Ibu juga membuka aplikasi PD Dikti, sehingga Bapak Ibu terdaftar di mana. Misalnya contoh kemarin waktu pertukaran pelajar, misalnya Pak Miroto mendaftar pertukaran pelajar, lalu mendaftar sebagai dosen tari. Oh ternyata di PD Dikti Pak Miroto itu dosen tata kelola seni S2 misalnya seperti itu. Nah, jadi ini tidak akan lulus ketika mendaftar karena ternyata Pak Miroto adalah dosen tata kelola seni S2, bukan dosen tari. Statusnya di PD Dikti ya, meskipun secara de facto tentu saja Pak Miroto adalah dosen tari, tapi di PD Dikti itu Pak Miroto adalah dosen tata kelola seni misalnya, sehingga saat mendaftar kita harus memilih kita ini sebagai dosen sesuai yang ada di PD Dikti. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin yang belum memiliki akun Kampus Merdeka dan juga mahasiswa yang akan mendaftar ini, mohon sambil mendaftar sambil membuka pddikti.kemendikbud. Nah, nomornya, tanggal lahirnya semua itu mengacu pada akun PD Dikti. Nanti kalau sudah sama, tinggal klik
verifikasi data, maka dia berhasil. Itu mungkin yang paling mendesak ya. Jadi semua dosen dan mahasiswa mohon memiliki akun di kampusmerdeka.go.id, nanti di situ baru memilih program yang ini atau program yang lain. Nanti selanjutnya pasti akan ada program-program lain yang bisa diikuti. Lalu terkait surat rekomendasi, Mbak Dila. Nah, ini surat rekomendasi tadi kan ada dekan atau setara. Ya, ini kemarin kalau di pertukaran pelajar langsung Pak PR1 ya Pak Hanggar untuk rekomendasi supaya lebih efektif. Jadi tidak harus menunggu surat dari Pak Dekan, mungkin beliau berhalangan dan sebagainya. Ini dibuatkan surat, kemarin dibantu oleh Pak Bambang Kependidikan dan juga sudah ada tanda tangan dari Pak Hanggar. Kira-kira untuk yang kemarin seperti itu. Monggo nanti Pak Hanggar mungkin bisa enaknya seperti apa Pak, waktunya karena terbatas. Oke, monggo saja. Jadi kalau nanti menggunakan PR1 itu juga siap, tiap hari ada di kampus, dan juga nanti Mas Bambang, bagian pendidikan juga membantu. Kalau nanti dari fakultas itu juga, saya kira juga tidak masalah. Jadi monggo saja nanti yang saat itu tersedia di mana. Tapi kalau saya tiap hari ada, jadi itu segera bisa dilaksanakan setiap saat, dan Mas Bambang sudah siap untuk. Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan lagi. Saya mendorong ke ini teman-teman dosen untuk mencoba mendaftar ya, untuk menjadi dosen pembimbing lapangan. Jadi, supaya ada pengalaman. Jadi nanti misalnya mahasiswa belum ada, tapi saya berharap mahasiswa itu juga sudah ada yang mulai mendaftar tahun ini. Dosen juga sudah ada yang ikut, supaya ada pengalaman-pengalaman itu, sehingga nanti untuk tahun depan itu nanti bisa lebih banyak lagi yang bisa terlibat. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, mungkin terutama pendidikan musik dan pendidikan seni pertunjukan ini harus jadi pilot project ini, harus ada wakil dulu ya. Paling tidak ada yang mewakili gitu, Mbak Dila. Ya, Pak Nur mungkin. Jadi ada Bu Probo sama Pak Roy. Ya, Pak Roy, Bu Probo, aku udah capek banget. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Sudah. Oke, kalau belum ada pertanyaan nih mungkin Mbak Dila mungkin masih tercengang dengan deadline-nya. Ya, tapi, nanti kalau misal mau membuat akun mungkin bisa dibantu menghubungi saya atau Mas Hangga nanti untuk akun. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Memang waktunya sangat mendesak seperti itu, seperti pertukaran pelajar kemarin. Terima kasih Mas Dindin yang kemarin mengkoordinasi pertukaran pelajar sampai lembur memasukkan data dosen-dosen. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 pesan dari kami, mendaftar akun dulu, misal pun belum atau tidak bertugas di kampus mengajar, tidak apa-apa, tetapi semua dosen dan mahasiswa sebaiknya memiliki akun di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Karena proses pendaftaran akun itu, seperti tadi saya bilang, memerlukan waktu, terutama sinkronisasi data dengan PD Dikti. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan mulai setelah ini, silakan mencoba mendaftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id untuk mendaftar akun dulu. Nanti setelah bisa atau berhasil memiliki akun, baru mengikuti program-program yang ada di dalam situ. Nanti kalau ada masalah, silahkan hubungi Mbak Dila untuk program ini, atau saya juga siap membantu Bapak Ibu untuk dari jarak jauh. Nah ya, nanti bisa kira-kira apa yang harus, habis ini klik apa, itu monggo silahkan Bapak Ibu kalau ingin segera mendaftar. Gitu.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, semoga tidak menjadikan beban karena slogannya kampus merdeka. Jadi merdeka kita boleh pilih atau tidak. Ini sebuah kesempatan emas bagi mahasiswa terutama yang ingin mendapatkan bantuan, mendapatkan pengalaman. Bagi dosen juga mungkin yang punya jiwa membimbing mahasiswanya, punya jiwa sosial untuk bisa mengembangkan program-program seperti ini. Saya rasa ini sebuah pilihan yang menarik bagi Bapak Ibu semua. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri acara siang ini. Semoga bisa diteruskan ke mahasiswa dan dosen-dosen yang lain. Terima kasih telah bergabung di acara ini. Semoga kita bisa terus mendukung program-program dari kementerian supaya juga memajukan kampus kita tercinta ISI Yogyakarta.